rancangan lengkap ya, dalam ya rancangan percobaan, rancangan acak lengkap atau completely randomized design. Nah, di dalam statistik non parametrik kalau kita bisa melakukan dalam rancangan percobaan yang kita uji adalah karena parametrik yaitu rata-ratanya. Rata-rata populasi 1 sama dengan rata-rata populasi 2 dan seterusnya. Sama dengan rata-rata populasi K. Kalau populasi diambil atau perlakuannya ada sebanyak K. Nah, dalam non-parametrik kita tidak bisa melakukan itu karena namanya juga non-parametrik, ada parameternya yang kita uji. Ya, jadi yang kita uji adalah yang berkaitan dengan populasi itu, yaitu fungsi sebaran kumulatifnya. Jadi fungsi sebaran kumulatifnya apakah sama atau tidak. Jadi kalau hipotesis nolnya mengatakan semua sebaran populasi itu sama. Sebetulnya secara empirik, kalaupun sebaran populasi itu sama atau identik, maka properti atau sifat-sifat yang dimilikinya juga sama. Rata-ratanya sama, varian sama, dan sebagainya begitu ya. Nah, tapi inilah statistik non-parametriknya. Jadi yang dinyatakan adalah apakah fungsi sebaran kumulatifnya itu sama atau tidak. Jadi hipotesis nol selalu mengatakan hipotesis nol sedapat mungkin dibuat sederhana. Kata sederhana itu mengandung makna bahwa dia hanya punya satu nilai. Ini satu nilai. Semua dinyatakan dengan tanda sama dengan. Fungsi sebaran kumulatif 1 sama dengan fungsi sebaran kumulatif 2 sama dengan dan seterusnya sama dengan fungsi sebaran kumulatif yang ke K. Jadi kalau sama itu hanya punya satu kemungkinan nilai, ya. Nah, jadi dalam statistik non parametrik kadang-kadang jadi yang membedakan kalaupun ada yang tidak sama, kalaupun ada yang berbeda, yang membedakan itu bisa jadi misalnya itu parameter lokasinya. Jadi bisa saja dia mirip seperti ini distribusinya, tidak harus distribusi normal, tapi yang adalah distribusi kontinu di sini. Bahwa salah satu atau beberapa distribusi itu hanya perbedaan lokasi saja. Ini perbedaan lokasi. Jadi mirip gambarnya, tapi bergeser dari satu ke yang lain. Jadi parameter lokasinya, parameter bergesernya itu disebut dengan bergesernya itu disebut theta. Theta 1, theta 2 sampai theta K. Nah, hipotesis yang sama dengan ini artinya hipotesis nolnya mengatakan bahwa theta 1 sama dengan theta 2 sama dengan theta K. Jadi dinyatakan apakah semua parameter lokasi ini sama apa enggak. Nah, hipotesis nol mengatakan semua parameter lokasi sama. Nah, kalau semua parameter lokasi sama, berarti semua distribusi itu identik. Ya, kan gitu. Jadi H0-nya bisa dinyatakan seperti ini, semua distribusi itu sama seperti ini untuk semua X ya. Atau dinyatakan dari apa namanya parameter lokasinya, lokasinya ini lokasinya ya, ini bukan parameter ini, seperti kita boleh lah ini boleh dikatakan parameter, padahal kita bicara hasil parameter ya, maksudnya ini adalah menunjukkan lokasi saja. Jadi tetanya setidaknya ada sepasang teta yang tidak sama, teta I dan teta J misalnya. Nah, di dalam apa namanya statistik parametrik atau rancangan percobaan ini sering disebut dengan completely randomized design atau CRD atau RAL atau apa namanya, kalau di sini one way ya, one way karena kita sementara bicara hanya satu faktor saja. Jadi hipotesis nolnya ini. Nah, jadi kalau kita notasikan misalnya ini ada K perlakuan misalnya. Nah, kalau ini misalnya pengamatan dari sampel ke I atau perlakuan ke I itu dinyatakan seperti ini. Jadi XI1 itu pengamatan pertama dari perlakuan 1, pengamatan kedua dari perlakuan I ya, di perlakuan I.
Ini perlakuan I ada ulangannya sebanyak NI. Nah, ini mengindikasikan bahwa ulangan tiap perlakuan itu tidak sama. Karena ini kan untuk perlakuan I, pengamatan 1, pengamatan 2, pengamatan yang ke NI. Ya. Nah, rata-ratanya, ini rata-rata dari perlakuan ke I itu, ya, rata-rata dari perlakuan ke I itu, ya jumlah pengamatan. Ini jumlah pengamatan dari perlakuan ke I. Ingat ya, ini lihat subskripnya IJ, J-nya bergerak dari 1 sampai NI. Nah, dijumlahkan semua di bagian I. Ini rata-rata dari perlakuan yang ke I. Nah, kalau rata-rata keseluruhan, ya rata-rata keseluruhan di sini jumlah dari perlakuan ke I, ya, yang notasinya sama dan ini, ya. Kemudian dijumlahkan untuk semua perlakuan. Jadi jumlahnya dari I dari 1 sampai K, di sini J-nya dari 1 sampai NI. Nah, kalau mau buat indeks seperti ini jangan sama ya. Ini harus hati-hati IJ, J dari 1 sampai NI, ya. I-nya dari 1 sampai K. I-nya dari 1 sampai K. Ya. Nah, kalau dalam rancangan percobaan ANOVA klasiknya cara pengujian hipotesis tadi menggunakan statistik yang namanya F. Statistik yang namanya F. Nah, statistiknya seperti ini. Oke, kita lompat dulu ke apa namanya tayangan Excel. Tayangan Excel ya. Oke. Mana Excel? Ini Excel-nya di sini. Sorry, ini bukan ini. Sorry. Nah, ini ya. Dan kelihatan terlalu kecil atau kurang besar. Saya perbesar dikit. Ya, ini sudah 130, saya buat 150 ya. 50%. Nah, jadi andai kan ini teladannya. Tadi statistiknya F ini ya. Statistiknya F ini. Andai kan kita apa namanya punya teladan seperti ini, I-nya ya. I-nya itu perlakuan. Jadi I-nya ada 5, sorry. K-nya ada 5. Jadi I dari 1 sampai 5. Ya. K-nya ada 5. Jadi perlakuannya ada 5. Ya. Kemudian ini perlakuan 1, pengamatan 1 sampai pengamatan 5. Ini ulangannya sama. Ini ulangannya tidak sama ya. Jadi ini sebagai 11, 12, 13, 14, 15. Ini 21, X21, X22 sampai X24. Ini ulangannya tidak sama. Ya, tidak sama. Nah, kalau kita amati statistik ini, ya rumus ini ya, ini NI adalah banyak sampel dari perlakuan ulangan dari perlakuan ke I, ya, ulangan dari perlakuan ke I. Ini rata-rata perlakuan ke I, ini rata-rata keseluruhan, ya. Nah, jadi kalau yang di sini XIJ-nya itu ini, XIJ-nya ya. Jadi kalau kita mau N1-nya 5. Jadi ini N1-nya ya. Oke, count. Nah, kita biar bisa menggeneralisasi, kita buat rumus itu supaya bisa dikopikan ke kanan, kita menggunakan yang terbesar, yang terpanjang itu ini. Yang terpanjang ini, yang ulangannya paling banyak. Jadi di sini dibuat dulu. Oke, count ya. Dari E5 sampai E10. Kemudian kopikan dari sini ke sini. Ya. Jadi ini kalau kita lihat birunya itu sampai di sini. Jadi walaupun di sini ulangannya 3, birunya juga sampai di sini. Ya. Jadi kita menggunakan cara seperti itu. Jangan satu-satu begini sampai panjangnya masing-masing. Capek kalau gitu. Nah, kemudian yang kedua ini rata-ratanya. Kita akan mencari rata-rata perlakuan 1 ya, rata-rata. Ingat ya, tetap saja sampai di sini sorot birunya ya, daerah penghitungannya. Jadi kita walaupun sampai di sini hanya 4 ulangannya, kita juga menyorotnya dari di 5 sampai di 10 untuk memudahkan mengcopy di sini. Kalau salah dia tetap sama. Nah, kemudian yang di sini bawahnya ini adalah kita menghitung ini nih. Kalau kita lihat ya, ini masing-masing rata-rata ini, sorry. Oh, ini untuk sorry. Ini kalau kita lihat ya C13 itu ini ya, C13 ini dikurangi rata-rata semuanya. Jadi rata-rata masing-masing perlakuan ini dikurangi rata-rata semuanya. Nah, kemudian ini dikuadratkan ya. Baru ini dikalikan dengan NI. Jadi
Jadi yang di bawah ini adalah bagian dari ini, NI kali XI rata-rata dikurang X rata-rata yang dikuadratkan. Ya. Nah, kemudian kalau kita jumlah, ini jumlahnya ke kanan kan. Jadi nanti kita jumlahkan ke sini. Nah, itu jumlahkan ke sini. Jadi ini untuk I1, untuk I2 ini, untuk I3, ya bagian ini ya, NI kali XI rata-rata dikurang X rata-rata keseluruhan kuadrat. Ini ada I-nya, ini enggak. Ya. Nah, ini jumlahnya. Ini jumlahnya. Ini yang atas, ini jumlah yang atas itu ya. Kemudian kalau yang ini, kalau yang XIJ, nah ini XIJ dikurangi XI rata-rata kuadrat ya. XIJ dikurangi ini apa namanya? Kayaknya sorry ya. XIJ dikurangi X rata-rata kuadrat. Nah, jadi kalau seperti itu kita lihat ya. Jadi kalau XIJ, sorry, ini masing-masing ini dikurangi XIJ kan, dikurangi rata-rata dari ini ya, rata-rata dari perlakuan itu. Kemudian dikuadratkan, ya dikuadratkan. Misalkan gini ya. Nah, sorry, ini kenapa? Oh ini kurang, ya. Ya, kurang ya. Nah, kemudian supaya bisa dikopikan ke bawah, karena ini harus dikunci, C13 ini dikunci nih, ya. C13 dikunci. Kuncinya di barisnya saja bisa, ya, barisnya saja bisa. Jadi ini kita kopikan ke bawah sepanjang datanya, kan gitu. Nah, datanya ya. Sorry, ini rumusnya karena datanya masih apa namanya saya generate, saya bangkitkan, rumusnya selalu berubah. Ini nilainya selalu berubah ya, nilainya selalu berubah, bukan rumus ya, nilainya selalu berubah. Nah kemudian kita kopikan nih, ya kita kopikan di sini, kita kopikan di sini ya, nah kita kopikan di sini. Nah, kemudian baru di sini adakah yang diganti? Tidak, sorry, karena kita bisa mengkopikan ke bawah. Ya. Kemudian kita kopikan dulu ke kanan, ya kita kopikan kanan, baru masing-masing ini kita kopikan ke bawah. Ya. Nanti kita lihat. Ya. Oke. Nah, ya. Nah sekarang, oke. Nah sekarang jumlah ini berapa? Jumlah ini adalah kalau kita lihat adalah yang diperlukan di bawah ini, ya diperlukan di bawah ini, ya. Jadi masing-masing data itu dikurangi rata-rata perlakuannya, dikuadratkan kan, kuadratkan. Nah kemudian masing-masing itu dijumlahkan ke bawah dulu, kemudian jumlahkan ke samping, sama aja jumlah keseluruhan, ini, ya. Nah jumlah keseluruhan ini, ya kan jumlah ke bawah dulu baru jumlah kanan, sama aja ya. Nah ini sama dengan ini. Nah dia hitungnya nilainya sama dengan berapa ini? Mana ini ya? Bentar. Dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Ini jawabannya. Bukan. Ini sama dengan jumlah keseluruhan ini. Ya. Oke ya. 13 dan 5, 3, 2, 3. Nah, ini jumlah ini. Nah, kemudian F-nya itu yang pertama nilai ini tadi dibagi K-1. Ya, bagi K-1. Ini adalah nilai 1640 itu dibagi K-1. Kemudian yang kedua, nilai yang kita baru jumlahkan tadi dibagi N-K. Dibagi N-K. Ya. N-K-nya 18. Ya. Jadi ini nilainya 77,51. Jadi yang pembilangnya nilainya 410,
5,2385, penyebutnya 7751,793. Nah, kalau kita bagi itu nilainya 5,9 atau ini nilai F-nya. Nah, kalau nilai ya nilainya ya ini dibagi ya. Nilai F itu nilai peluang dari hasil F ini adalah 0,00536. Jadi pakai FDIS nilai ini berapa? Derajat bebas sembilangnya tadi 4 ya, 5-1. Derajat bebas penyebutnya 18 ya. Jadi nilai peluangnya 0,00536 pada data ini. Data ini ya yang artinya hipotesis 0 ya. Hipotesis 0 tidak didukung oleh data. Artinya yang benar hipotesis tandingan ya yang menyatakan bahwa sedikitnya ada satu rata-rata ini parametrik ya, sedikitnya ada satu rata-rata populasi yang tidak sama dengan yang lain. Ini bisa terlihat di sini, ini ada 25, di sini ada 40, 42, 31, kan jalannya jauh nih ya. Jadi itu apa namanya kalau menganalisis secara parametrik ya, ANOVA. Nah, cara lain kalau ini kan satu-satu ya pakai rumus itu. Nah, cara lain begini. Nah, kita buat dalam menganalisis rancangan data lengkap itu, ya, data ini kita blok dulu. Kita buat array. Namanya ini misalnya saya beri nama semua. Ya. Ini saya beri nama semua. Nah, kemudian kita tahu perlakuan itu cuma 5. Kita bisa membuat array ini namanya perlakuan. Ini perlakuan yang sebetulnya hanya yang saya perlukan di sini hanya bahwa banyaknya perlakuan itu ada berapa ya. Nah, kemudian kita buat ANOVA-nya seperti ini. ANOVA-nya seperti ini. Dalam ANOVA itu ada beberapa kolom, ada sumber keragaman, source variation, derajat bebas, jumlah kuadrat tengah, dan sebagainya. Nah, karena tadi kita sudah memberi nama, mungkin akan lebih mudah. Misalnya yang namanya derajat bebas ini menentukan derajat bebas dari segi ini ya, dari segi tentang percobaan. Jadi banyaknya data. Jadi banyak data semua tadi dikurang 1 ya. 22. Dengan cara yang sama ya begini. Nah, kita lakukan semuanya diganti dengan perlakuan. Ya, perlakuan. Derajat bebasnya 4. Derajat bebas galat itu selisih dari derajat bebas total dengan derajat bebas perlakuannya 18. Nah, sekarang bagaimana menghitung jumlah kuadrat total? Jumlah kuadrat total itu sama dengan jadi ya sum SQ jumlah kuadrat dari masing-masing data aslinya. Jadi sum SQ semua dikurang faktor koreksi. Faktor koreksi itu sum semua ya. Jika dipangkatkan 2 kuadrat dibagi banyaknya data count semua. Ya. Jadi 2584,548. Nah, bagaimana jumlah kuadrat perlakuan? Nah, jumlah kuadrat perlakuan itu kalau misalnya kita menggunakan apa namanya ini rata-rata ya, sebetulnya kita bisa menggunakan jumlahnya tadi. Atau cara lain ya, kalau kita menggunakan jumlah. Ya. Ini saya kopikan dulu. Ini ada cara lain. Ini adalah banyaknya data. Saya kopikan. Kanan ya. Ini banyaknya data. Ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ups. Ini tadi ya. Saya geser. Nah, kemudian ini jumlahnya. Ini jumlah data, sama dengan jumlah masing-masing data ini. Ya. Ini paling banyak ya. Nah, kopikan ke kanan. Kan relatif di tempat yang sama. Nah, kemudian jumlah ini dikuadratkan.
ya, dibagi banyaknya data yang digunakan untuk menjumlah ini. Jadi banyak data 5 ya. Nah, kemudian copy ke kanan. Di kanan ya. Nah, data ini, jumlah ini yang kita pakai dalam perhitungan jumlah kuadrat ini. Kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Jadi ini sama dengan sum ya. Jumlah ini. Ya. Dikurangi faktor koreksi. Faktor koreksi itu jumlah dari semua tadi dikuadratkan ya, dibagi count semua. Oke. 40 19. Sama dengan ini ya. Jadi selain cara begini, itu cara ini. Pakai jumlahnya. Kalau ini pakai rata-ratanya. Kalau pakai rata-ratanya dikurang dulu, ini kan banyak cara untuk menentukan, untuk menjumlah itu. Ini cara yang kedua. Ya. Kalau ini sudah dikoreksi, ini sudah dikoreksi datanya. Jadi nggak perlu pakai faktor koreksi. Kalau di sini belum dikoreksi datanya, ya, belum dikoreksi, makanya dikurangi faktor koreksi. Ya, oke. Nah, kemudian apa namanya? Jumlah kuadrat galat itu spesies atau jumlah kuadrat total dengan jumlah kuadrat perlakuan, sama dari ini. Ini tadi caranya. Ini cara yang seperti ini boleh. Ini kan artinya kita melihat error, melihat kesalahan untuk masing-masing perlakuan. Ya, makanya disebut dengan sum square within. Ya, ini within. Kalau yang di atas ini within. Ya, ini within. Di dalam apa namanya perlakuan itu sendiri. Ya. Nah, sama seperti ini kita ikutin itu sama aja kan. Jadi kalau kuadrat tengah itu adalah jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya 430 ya. Kemudian kopikan ya, kopikan. Nah, kemudian hitungnya adalah sebetulnya di belakang ini ada kenapa hitungnya adalah kuadrat tengah perlakuan dibagi kuadrat tengah galat gitu ya. Jadi ini karena cuma satu sumber keragaman perlakuan selain galat ya, cukup itu saja. Jadi nilai hitungnya 6,53 sekian. Sama ya? Sama. Nah, kalau sekali lagi cara mencari nilai peluangnya, statistiknya apa? Kalau statistiknya F, kita awali dengan F sama dengan F. Di situ peluang. Ya. Nilainya berapa? Nilainya ini. Ya. Parameter F itu ada 2, derajat bebas bilang, derajat bebas penyebut, kan gitu. Jadi nilainya ini 0, pokoknya di sini sama karena data ini selalu berubah. Jadi kalau kita berada di sel yang kosong begini, kita tekan kontrol copy, kontrol V begini, dia akan berubah terus. Nah, sama aja kalau kita melakukan simulasi caranya begini, ya kan datanya berubah terus. Nah, baik, ini kalau kita menguji K populasi ya, yang diwakili dengan sampelnya tentunya secara parametrik. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya. Ada yang ditanyakan? Ini secara parametrik. Belum, Pak. Oke, kalau belum kita balik dulu ke Chakraborty. Nah, gitu ya. Baik. Baik, bagaimana kalau kita yang mau uji itu mediannya? Apakah populasi-populasi itu memiliki median yang sama? Kalau tadi kan rata-rata ya, kita pandang datanya bisa dianalisis secara parametrik. Nah, kalau sekarang mau menguji median nih, mediannya, apakah masing-masing perlakuan itu memiliki median yang sama? Itu ya. Nah, prosedur cara menguji median, jadi kalau kita anggap sebagai ini sampel-sampel yang mewakili populasi itu ada sampel 1, 2 sampai K ya. Nah, secara tadi data ukuran sampelnya bisa tidak sama. Jadi N1, N2 sampai NK ya. N1, N2 sampai NK.
Nah, N1, N2, NK ini sampai NK ini kalau jumlahkan misalnya kita rotasikan dengan N besar. N besar. N besar itu tadi misalnya 23 kan dalam data tadi. Data tadi 23 ya. Nah, cara untuk menguji median karena kita tadi analogkan seperti rancangan acak lengkap. Nah, kalau rancangan acak lengkap itu maka unit-unit percobaan itu ya yang tersedia, yang harus tersedia ada sebanyak N tadi, N besar tadi ya, di mana masing-masing unit percobaan itu bisa dikenai perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan K. Jadi tergantung pengacakannya, tergantung pengacakannya. Nah, sehingga eh, di sini ya, di sini apa namanya, kita gabungkan sebanyak N1, N2 sampai NK ini yang menjadi N besar ini, sebanyak data itu, kemudian dicari dulu mediannya, dicari dulu median gabungan. Nah, median gabungan itu berapa? Misalnya median gabungan itu delta ini, ya. Delta ini adalah median gabungan. Tahu ya? Jadi datanya digabung dulu untuk keseluruhan sampel itu digabung, ada sebanyak N besar ini, dicari medianya. Artinya diurutkan dulu dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, medianya berapa? Nah, medianya delta misalnya. Nah, delta itu eh, median gabungan. Nah, sekarang di sini U1, U2, UK ini adalah banyaknya data. Banyaknya data dari sampel, kalau U1 ini dari sampel 1 ini, yang lebih kecil dari median gabungan. Nah, gitu ya. Yang lebih kecil dari median gabungannya U1 namanya. Dari sampel 2, U2. Ini pengubah acak. Pengubah acak. Kita baru tahu setelah nilainya ada. Ya, ini pengubah acak. Yang bukan pengubah acak ini N1, N2 ini bukan pengubah acak. Karena kita tahu sampelnya sebanyak N1, sampelnya sebanyak N2, dan seterusnya. Ini bukan pengubah acak. Yang pengubah acak di atas ini. Yang lebih kecil dari median gabungannya berapa? Nah, sisanya yang lebih besar tentunya. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita lihat sekarang kita pindah ke apa namanya ke Excel dari data tadi. Oke. Nah, sekarang gini, datanya dengan data yang sama. Sekali lagi datanya berubah-ubah kalau karena ini masih rumus ya, masih rumus. Nah, jadi sekarang ini adalah uh, banyaknya data. Jadi ini saya tulis median gini aja. Coba kalau kita lihat rumusnya, ya. Jadi, nah ini caranya frekuensi. Frekuensi itu menghitung banyaknya data yang memenuhi kriteria tertentu, ya, yang memenuhi kriteria tertentu. Banyaknya data di mana? Banyaknya data antara sel, pokoknya yang berada dalam sel C5 sampai sel C10. C5 sampai C10 itu ya ini tadi, data kita tadi. Ini data kita. C5 sampai C10. Ingat ya, ini tetap ikut ya. Tetap ikut. Tidak apa-apa. Nah, gitu. Jadi, antara sel, jadi dari sel C5 sampai sel 10 itu, yang lebih kecil dari nah, median. Makanya di sini, median apa? Median gabungan. Gabungan data tadi saya sebut, saya anggap namanya semua. Ya. Jadi, frekuensi. Nah, ingat ya, frekuensi adalah banyaknya data yang memenuhi kriteria tertentu. Banyaknya data di mana? Data di sini. Kriterianya apa? Oh, kriterianya lebih kecil dari median. Lebih kecil dari median semuanya ini. Nah, gitu. Nah, ini pembahasa. Nah, ternyata itu lebih kecil dari 3. Apa kita mau nyari dulu mediannya? Ya, nggak apa-apa. Kalau mau cari, tulis saja di sini. Median semua. Kan bisa aja berubah-ubah. Jadi, saya tulis ya, median semua. Kan tergantung datanya nanti. Ya. Nah, kebetulan saat ini medianya 32,51. Kalau saya tekan kontrol copy, kontrol paste begini, yang berubah terus itu ya. Nah, itu namanya simulasi. Tetap saja di sini, ya, yang di sini sangat tergantung dari data C5 sampai 10 itu dengan data ini. Berapa banyak yang lebih kecil dari 32,93? Ya.
Apa bisa berubah di sini? Bisa. Kalau ini kita tekankan berubah terus ya. Di sini adanya berubah-ubah. Gitu. Mungkin ada nilai tertentu aja yang enggak. Karena ekstrim, ekstrim kiri, ekstrim kanan. Kan? Karena kalau ekstrim kiri, ekstrim kanan itu pasti enggak berubah. Gitu. Atau bisa dibilang susah berubah gitu. Nah, oke. Jadi ini apa namanya cara mensimulasikan, simulasikan. Nah, saya kembali ke PowerPoint-nya, PowerPoint, PDF-nya, ya, PDF-nya, share, PDF-nya sini. Ya. Nah, jadi itu. Jadi kalau kalau begitu, dengan demikian kalau begitu banyaknya data di masing-masing sampel ini, ya, banyak data di masing-masing sampel ini yang lebih kecil dari median itu T kecil ini, ya, T kecil. Yang ini lebih besar atau sama dengan, ya, dari keseluruhan N besar. Kalau yang lebih kecil dari median itu T, maka banyaknya seluruh kemungkinan adalah kombinasi T kecil dari N, kan binomial. Binomial. Karena ada dua, lebih kecil atau lebih besar sama dengan. Nah, jadi ini adalah banyaknya semua kemungkinan. Banyak semua kemungkinan ya. Nah, sedangkan banyaknya masing-masing kemungkinan sampel ini sama jalannya. Dari N1 ini ada sebanyak U1. Jadi kombinasi U1 dari N1 di sampel 1. Ya. Di sampel 2, kombinasi U2 dari N2, dan seterusnya. Nah, karena ada K sampel ya, maka seluruh kemungkinannya adalah hasil perkalian. Jadi di sini kombinasi U1 dari N1, kombinasi U2 dari N2, dan seterusnya. Atau bisa dinyatakan secara keseluruhan, kombinasi ya itu adalah perkalian atau produk dari kombinasi UI dari NI, I dari 1 sampai K. Nah, ini pembilangnya, penyebutnya ini, ya gitu ya. Nah, sehingga peluang untuk mendapatkan, ya ini mendapatkan ya. Kalau T-nya ini diketahui, ini bersyarat ini ya, bersyarat. Kalau T-nya diketahui, nah, kalau T-nya diketahui, berapa peluang kemungkinan di sini U1-nya sekian, U2-nya sekian, bukannya sekian. Itu menggunakan apa yang disebut dengan fungsi ekstensi atau pengembangan dari hipergeometrik. Kalau hipergeometrik cuma dua, karena ini banyak, ini sebagai pengembangan atau extension ya dari hipergeometrik. Nah, kalau kita lihat misalnya, kita kembali ke Excel, Jadi misalnya gini, ini 12 nih, ini 12. Berapa peluang kemungkinan terjadi ini? Di sini 4, 0, 1, 4, 3, pakai rumus tadi. Jadi kombinasi 4 dan 5, kali kombinasi 0 dari 4, kali kombinasi 1 dari 6, dan seterusnya. Sampai 5 kali ya. Dibagi, ya ini, kombinasi 12 dari 23. Nah, begitu. Nah, itu, nih, apa namanya, peluangnya. Kan bisa aja nilainya di sini bukan 4, tapi jadi 3. Ya jelas di ini 3, 2, 5, 0, 4, 4, dan seterusnya gitu. Ya. Oke. Kalau ada yang nanya di stop aja ya. Saya sambil lalu ini ya. Kemudian kita teruskan. Nah. Oke. Nah, statistiknya bagaimana? Statistiknya adalah menggunakan sebetulnya ini pengembangan dari tabel kontingensi. Ya, tabel kontingensi dua arah. Kenapa kok disebut dua arah? Lihat saja indeksnya. Indeksnya ada berapa nih? 1, 2, I, J. Jadi dua arah, dua jumlah. Jumlah menurut I, jumlah menurut J. Kalau I ini baris, J kolom. Atau ini kolom, ini J baris, terserah. Tidak apa-apa. Jadi ini J-nya yang baris, K-nya yang kolom. Kan tadi kan ada K-nya begini ya. Nah, K-nya kolom, J-nya baris. Nah, kenapa cuma dua? Iya, karena cuma yang lebih kecil atau yang lebih besar sama dengan dari median. Nah, gitu ya. Nah, jadi key-nya rumusnya ini. Jadi dari rumusnya apa namanya tabel kontingensi. Ini lihat kecocokan. F itu frekuensi. F itu frekuensi. Frekuensi itu
apa yang diamati. E itu expectation, jadi ekspektasi, harapan. Harapan, jadi kalau ini kenyataan, ini harapan. Ini harapan. Jadi awalnya rumusnya ini di sini itu F, tapi kalau F ada kemungkinan frekuensi itu nol. Nah, oleh karenanya dengan sebuah pengembangan teori apa namanya peluang ini diganti. Yang di bawah ini bukan F tapi expectation. Jadi ya, kalau misalnya lupa rumusnya ini di sini E apa F ya? Itu tadi. Kalau apa yang kita amati, ada kadang-kadang ada menggunakan O nih, O dikurangi E dibagi apa ya? Dan dibagi jangan O, kalau O ada kemungkinan nol ya. Jadi E harapannya. Ya. Kemudian bisa kita lihat karena untuk EI1 EI1 itu EI1 ya. Ini kan ini proporsi ini. Kalau T itu adalah banyaknya keseluruhan ya banyaknya keseluruhan ini median ini di bawah median ya. Maka proporsi sampel ke I itu kan ya itu seperti peluang. Jadi NI banyaknya sampel ke I dibagi banyak keseluruhan sampel. Ini kan proporsi ini. Jadi proporsi yang masuk ya sampel ke I ya atau populasi ke I atau kategori ke I itu ini ya T kali NI per N atau E ekspektasi harapannya ya, yang masuk apa namanya kategori lebih kecil dari median pada populasi KI itu ini. Berarti yang lain sisanya, ya, sisanya. Jadi satu min T per N. Kalau ini kan T per apa namanya sorry satu min T per N ya, ya. Kalau ini T per N. Ya, kalau dilihat dari T per N-nya, ya, nah, kemudian di sini diganti sehingga kita dapatkan Q-nya. Jadi kalau mudah ini operasi yang mudah. Ini kita dapatkan Q-nya N kuadrat per T kali N min T kali ini. Ya, lihat nih. Ini kan ini adalah UI. UI itu banyaknya data kategori I yang lebih kecil dari median. Ya. Berarti ini ya. Kalau ini harapannya. Jadi kan T per N kali UI. Ya, ini dibagi NI. Ya, seperti itu. Ya. Jadi dari rumus ini disederhanakan menjadi ini. Ya. Menjadi ini dua jumlah menjadi satu jumlah. I dari satu sampai I sama dengan T sampai K. I sama dengan T sampai K. Ini keliru ini. I satu ini ya. Ini satu. Satu sampai K. Oke? Okay? Nah, ini salah ketik. Ini satu. Nah, jadi setelah dihitung Q-nya itu, ya, Q itu di sini dikatakan has approximately, ya, mendekati distribusi Chi kuadrat. Kalau hipotesis nol benar. Ini pernyataan dalam bahasa Inggris under it's not itu, under it's null itu artinya dalam bahasa statistiknya apabila hipotesis nol benar. Maka Q ini memiliki apa namanya pendekatan distribusi yang mendekati Chi kuadrat. Ya. Nah, derajat bebasnya berapa? Ini K-1. Derajat bebasnya K-1. Ya. Jadi banyaknya kategori, banyaknya populasi dikurang satu. Nah, untuk pendekatan Chi kuadrat yang lebih bagus, itu Q tersebut perlu dikalikan dengan N-1 per N. Jadi 1 dikurang 1 per N. Ya, kali 1 dikurang 1 per N ya. Nah, pengalian N-1 per N ini jadi nilai Q ini di apa namanya di adjust, disesuaikan ya. Nah, ini akan mendekati distribusi yang lebih pas, yaitu distribusi Chi kuadrat dengan derajat bebas K-1. Bukannya ini
bukan kurang pas, ya ini adjustment saja. Dalam kalau sebuah disertasi itu biasanya membuat sebuah teori yang lebih, kalau misalnya merevisi teori yang sudah ada dan hasilnya lebih bagus daripada teori sebelumnya. Gitu. Misalnya ini diantaranya begitu. Nah, oke. Nah, jadi yang kita gunakan ini. Jadi kalau kita lihat di Excel tadi, kalau kita lihat di Excel, nah, jadi ini adalah Q-nya, ini Q-nya. Nah, ini Q-nya ya. Jadi dengan rumus yang ada di tadi, dan ini Q-nya. Ya, kemudian ini adalah yang di-adjust, N-1 per N. Jangan lihat angkanya di sini, lihat rumusnya. N-1 per N kali ini Q awalnya, ini Q di sini ya. Ini Q. Nah ini N-1 per N kali Q. Nah, ini peluangnya. Nah, karena tadi sudah dinyatakan bahwa kalau hipotesis 0 benar, N-1 per N kali Q ini berdistribusi kayak kuadrat, cara mencari peluangnya langsung saja IDIS. Ya, IDIS nilai di sini berapa? Banyaknya K ya, dikurang 1. Banyak I11 tadi ya. Jadi itulah. Jadi sekali lagi kalau nanti mempelajari ini kok nilainya berubah-ubah terus, ya itu karena dari awal datanya tidak. Jadi waktu data ini saya bangkitkan datanya ya. Kalau ini apa namanya array ini divaluekan rumus ini mati ya, sudah jangka semua, tentunya yang lain tidak berubah. Baik, lanjutkan balik ke di sini ya, kita share. Oke, lagi kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan sambil apa namanya, nggak usah nunggu saya berikan waktu untuk bertanya. Oke, ini sama aja. Kalau kita 5, ini 3, tapi ulangnya sama ya. Ini lebih spesifik, jadi lebih apa namanya, yang tadi lebih general, bahwa ulangannya pun tidak harus sama ya. Ulangannya pun tidak harus sama. Oke, ini sama, nanti bisa diverifikasi sendiri. Kalau seperti ini kan apa namanya, bukan simulasi. Kalau udah tahu misalnya ini tentukan dulu medianya. Oke, medianya 78. Dari mana medianya tahu 78? Oke, lihat jumlah datanya 15. Kalau 15 data itu diurutkan dari terkecil ke terbesar, maka berapakah data yang tengah-tengah atau data ke berapa? Nah, data ke berapa kali 15? Berarti data ke 8 misalnya gitu kan. Data ke 8 yang mana yang terbesar? Oh, cari dulu. Oh, ternyata 78. Nah, di sini berapa banyak yang lebih kecil dari 78? 2. Berarti misalnya 3. Di sini cuma 1 ya. Di sini 4. Tadi 78. Yang lain ini bukan 78. Nah, misalnya gitu. Nah, itu caranya. Kemudian cari Q-nya. Cari Q-nya di sini 3,75. Kalikan 1 min 1 per N. Oke, 3,5. Derajat bebasnya berapa? 3 kurang 1, 2. Nah, di sini kalau kita nggak usah pakai tabel begini, dengan bantuan Excel kita bisa menemukan nilai P yang sesungguhnya. Nah, di sini kalau pakai tabel B hanya dikatakan nilai ini itu terletak di antara 0,10 dan 0,25 P-nya. Kita masih nggak jelas P-nya berapa kan gitu kan. Kalau dengan Excel kita sudah tahu langsung P-nya berapa. Oke, kita lanjutkan. Nah, masih sama radannya, hanya mungkin di sini sudah ulangannya tidak sama, ini ulangannya tidak sama. Ini itu seperti ya. Oke. Ini ulangan sama, kalau sampelnya lebih besar sama aja, berarti nanti bisa diperbanyak sendiri. Oke. Nah, kemudian yang lebih dari sekedar median, nah ini median. Jadi median test untuk K sampel itu menggunakan informasi yang berkaitan dengan atau menggunakan magnitude, ya besaran ya.
magnitudo. Saran tiap apa namanya pengamatan dari n pengamatan itu relatif ke nilai satu nilai saja, yaitu median. Kalau uji median kan. Nah, oke, kalau di sini ya pengembangan uji Kruskal-Wallis ini sebagai alternatif dari ANOVA sebetulnya. Lebih ke ini kalau tadi hanya referensinya hanya satu nilai, yaitu nilai median ya. Nah, kalau di sini yang dibandingkan bukan median ya. Kita bisa membandingkan dari masing-masing sampel yang mewakili populasi itu ya, apa namanya tidak menggunakan satu referensi yaitu median saja ya. Nah, dengan asumsi bahwa kalau semua data itu atau data itu berasal dari populasi yang kontinu, kalau populasi kontinu, maka peluang untuk mendapatkan data yang sama persis itu bisa dibilang nol, ya, bisa dibilang nol. Ya, kalau peluang sama persis nol, semua data berbeda. Nah, kalau semua data berbeda, maka peringkatnya juga tidak ada yang sama. Peringkatnya tidak sama. Nah, oke. Nah, andai kan sampel keseluruhan itu ada sebanyak N besar. Ini sebagai bilangan bulat. 1, 3, sampai N. Maka jumlah peringkat, jumlah data itu, ya, jumlah bilangan dari 1 sampai N itu, ya. Jumlah N bilangan bulat pertama, itu sama dengan N kali N per 1 per 2. Misalnya kalau cuma 1 ya 1. 1 tambah 2, 3. 1 tambah 2 tambah 3, 6. Ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, 10. Jadi kalau sampai ini 4, kenapa 10? 4 kali 5, 20 bagi 2, 10 ya. Nah, ini rumus umum. Nah, ini bisa dengan induksi matematik bisa kita buktikan bahwa jumlah I bilangan bulat pertama itu adalah N per 1 per 2. Oke. Andaikan. Ya, andaikan. Tadi kan ulangan tiap sampelnya itu tidak sama. Ulangan tiap sampelnya itu tidak sama, yaitu NI. Maka proporsi tiap sampel itu adalah NI per N. Ini proporsi, ya. Proporsi tiap sampel, ya. Kalau ulangannya sama semua, gampang. Ulangannya sama semua, N, ya. N sama, ya. Kalau misalnya ada sebanyak K, ini N. Ini N kali K. Jadi, kan gampang gitu kan. Nah, tapi karena kita menggunakan proporsi ini. Satu. Kemudian, total semua peringkat itu N plus 1 per 2. Ya, ini total semua peringkat. Oleh karena itu, ya, karena proporsinya berbeda-beda, maka rata-rata, ya, atau ini harapannya, makanya disebut expected, ya, harapannya untuk setiap sampel itu NI kali N plus 1 per 2. Dari sini, ini total semua peringkat, ya kan? Ya, karena masing-masing sampel ukurannya nggak sama, maka rata-ratanya juga nggak sama. Nah, ini ya. Jadi ini adalah harapan atau rata-rata, ya, rata-rata teori, rata-rata secara teori, ya, peringkat dari tiap-tiap sampel yang mewakili populasinya, ya. Jadi ini nanti yang akan kita gunakan sebagai pengurang, seolah-olah ini sebagai rata-rata. Kalau dalam statistik parametrik tadi ini X bar I, ya. Oke. Nah, jadi ini sebagai X bar I, ini sebagai X I titik total. Ini total perlakuan, jadi ya.
Kalau ini di sini total peringkat. Ini total peringkat, ya. Nah, jadi di sini RI itu total peringkat. Total peringkat. Dari apa namanya? Perlakuan ke I. Ini total peringkatnya nih. Nih. Nah, ini rata-ratanya gitu. Ini rata-ratanya. Jadi ini yang akan kita gunakan di dalam apa namanya perhitungan statistik kulturalisme itu, dan jumlah kuantitas ini untuk semua perlakuan itu disebut S. Ini S itu adalah jumlah, ya. Apa yang dijumlahkan? Kuadrat dari perbedaan ini. Kuadrat dari perbedaan ini, ya. Nah, kalau sama persis, nol, nggak ada perbedaannya, ya. Kalau sama persis antara RI dan ini, ya. Nah, yang membuat nilainya S besar itu kalau ini tidak sama. Nah, gitu ya. Jadi kita lihat, kita teruskan dulu daripada bolak-balik. Nah, oke. Nah, ini sama seperti tadi, Kalau misalnya ini banyaknya kemungkinan susunan, ya. Kalau ada K sampel, yang masing-masing ini ulangannya beda-beda, ya, N1, N2, NK gitu, ya. Artinya masing-masing sampel itu bisa dibilang identik. Ada barang yang identik di sejumlah N1, sejumlah N2 dari sampel 2, sebanyak NK, sebanyak dari sampel K itu, maka kemungkinan semua susunan yang bisa dibentuk, ya. Jadi kalau semua individu itu beda semua, disusun berderet itu ada sebanyak N faktorial. Ya. Kalau semua N besar individu itu distinct, bisa dibedakan semua, ya, maka seluruh susunan kalau di apa namanya yang mungkin disusun berderet itu N faktorial. Tetapi karena N itu terdiri dari N1, N2, N3 sampai NK, ya, N1 yang sama, N2 ada yang sama, itu maka banyak semua kemungkinan menjadi begini. Jadi, koefisien multinomial. Ya. Nah, oke. Ini fungsi S-nya, oke. Nah, H, statistik kulturalisnya sekarang ini bentukkan dengan ini. Ya. Ini sementara H dan S itu bisa ekuivalen. Kita bisa menggunakan rumus S juga kok. Nanti tidak dari sini, ya. Kalau ini logikanya ya. Ini mirip seperti waktu menurunkan statistik F pertama kali. Ini RI adalah total peringkat sampel ke I. Jadi kan ada sampel itu ada ulangannya nih, masing-masing diperingkatkan, peringkatnya berapa ini totalnya. Nah, perbedaan ini dikuadratkan, ya. Tadi, ya, ini apa tadi kan sudah tahu. Dikuadratkan dibagi NI. Nah, kuantitas ini dijumlahkan untuk semua K. Kuantitas ini dijumlahkan untuk semua K, artinya semua perlakuan. Setelah itu dikalikan koreksinya ini. 12 per NN plus 1. Ya. Nah, ini yang disebut dengan statistik kulturalisme. Ya, statistik kulturalisme. Nah, ini. Kalau statistik parametrik itu cukup 4 tabel. Tabel normal, T, K kuadrat, F. Nah, tapi kalau statistik non-parametrik, setiap uji non-parametrik, khususnya ukuran sampel-sampel kecil, itu ada tabel sendiri. Misalnya kulturalisme. Kulturalisme itu ada tabel eksaknya. Tabel eksaknya ada di tabel, kalau di bukunya ini ada di tabel K misalnya, dan itu terbatas untuk perlakuan yang K-nya sama dengan 3 saja, ya, sampai dengan 3 di sini, ya. Dan N-nya paling banyak 5, ya. Nah, kemudian iman ini memberikan tambahan tuh, kalau misalnya K-nya 4, N-nya paling banyak 4, atau K-nya 5, N-nya paling banyak 3, itu sudah ada juga. Jadi dikembangkan oleh si Iman itu pada tahun 70. Oke. Oke. Nah, kembali dulu ke
Excel ini, ke Excel. Oke. Nah, sekali lagi, karena apa namanya ini perlakuan ya, kalau dalam rancangan percobaan itu rancangan lengkap, maka setiap individu ini bisa, setiap individu satuan percobaan itu sebetulnya bisa dikenai perlakuan mana satu dari 5 ini bisa. Nah, oleh karenanya pengacakannya juga dilakukan secara menyeluruh. Nah, oleh karenanya perankingannya pun juga dilakukan secara menyeluruh. Nah, bagaimana konvensi rankingnya? Ya, konvensi rankingnya ya. Jadi kalau saya mau meranking ini 43 di sini ya, X11 ini ranknya berapa relatif terhadap data ini pada saat ini, ya. Oleh karenanya saya gunakan rumus, kita bisa gunakan rumus gini ya. Kita gunakan rumus ini ranking ya. Ini rank ini ada dua, EQ sama AVG. Kita gunakannya EVG ini untuk mengantisipasi kalau ada data yang sama persis karena pembulatan ya. Jadi rank AVG, kemudian X11-nya ini berapa? Nah, ini ya. Ini saya sebut ya, X11 ya. Kemudian sintaks berikutnya adalah ya, semua. Jadi relatif terhadap semua, makanya di sini relatif terhadap semua ini ranknya berapa ya. Kemudian yang berikutnya itu ascending, perankingan dari terkecil ke terbesar. Jadi menurut saya begini. Nah, itu ya. Jadi rank AVG C5 semua 1. Nah, kemudian dikopikan. Ingat ya, tapi yang di sini ini ada 5 ulangan, di sini saja ya. 5 ulangan, di sini 4 ulangan. Nah, kemudian di sini 6 ya. Dan di sini 5 ya. Dan di sini 3. Gitu ya. Nah, jadi datanya sekarang seperti ini. Ya. Ini menggantikan data aslinya dengan peringkatnya. Nah, dengan peringkatnya. Jadi karena jumlah datanya ada 23, maka rank terkecil 1, rank terbesar 23. Ingat ya, rank peringkat ini akan berubah posisinya kalau datanya juga berubah. Nah, oke. Jadi ini peringkatnya. Nah, kemudian yang kita hitung adalah totalnya, total peringkat ya, total peringkat. Sini dulu ya. Sum, ini yang paling besar, yang paling panjang, ulangannya paling banyak ya. Ini sumnya, ini ya. Kita kopikan dari sini adalah total peringkat. Nah, ini yang disebut R1, ini R2, ini R3, ini R4, ini R5. Nah, itu ya. Tuh. Nah, sekarang kalau kita ikutin apa namanya formula tadi, NI ya. Jadi NI kan begini. NI itu count ya. Count dari ini. Banyaknya data ini berapa ya. Kali N besar. N besar itu count semua. Count semua ya. Dibagi 2, ya kan? Bagi 2. Nah, kalau kita lihat seperti itu. Jadi ini adalah harapannya pada perlakuan satu ini. Kita kopikan ke kanan. Kita kopikan ke kanan. Ya. Nah, ini ya. Nah, yang di sini sama di sini sama. 57 sama. Karena apa? Ulangannya sama. Ya, ulangannya sama. Jadi ini ulangannya 5, ulangannya 5, sama 57. Nah, karena ulangannya beda, karena NI-nya beda. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ini masing-masing dikuadratkan, ya. Nilai ini masing-masing dikuadratkan, ya, ini dikuadratkan, dibagi dengan banyaknya data, banyak ulangan ini, banyak ulangan. Count dari masing-masing sampel ini, ya kan? Oke.
Nah, ini nilainya. Jadi ini adalah seper NI kali dalam kurung RI dikurang NI per N besar kali NI kali N besar per 2 kuadrat. Nah, kan gitu. Nah, setelah itu ini dijumlah, ya, dijumlahnya, jumlah ya, jumlah dan ini semua, oke. Jumlahnya berapa? 3,1, sorry, 3,1,75. Kemudian nilai ini dikalikan 12 kalikan 12 per banyaknya data n kawan semua ya, kalau mau nggak mau tulis n begitu, kawan semua kali kawan semua plus 1. Nah, tapi hati-hati nambahnya di sini, harus kurung di sini plus 1 dulu, kalau dikurung kan, kalau dikurung. Nah, jadi tulisnya 0, sekian. Ya. 0, sekian, walaupun besar ya. 0, sekian. Mudah-mudahan nggak salah. Ya, 12 per N plus 1. Ya. 12 per N plus 1, tadi jumlah tadi. 0,021. Nah, gitu ya. Ini bisa berubah-ubah datanya. Nah, ada yang apa namanya tidak berubah. Jadi berubahnya apa namanya kecil sekali ya. Perubahannya kecil sekali. Ini sorry. Ini tadi apa? L27 kuadrat dibagi count. Nah, ya, perubahannya kecil sekali. Baik, ini yang disebut dengan statistik Puskal-Wallis. Ini pakai rumus ini. Ya. Jadi kalau tahapan pertamanya kita dulu, kita ulangi. Ini adalah peringkat yang menggantikan masing-masing datanya. Kemudian kita perlu jumlahnya, ya, jumlah peringkat itu kan gini nih. Oke. Peringkat ya, 33. Oke. Kemudian NI kali N plus 1 kurang tadi ya, sama dengan NI itu count dari NI kali dalam kurung count semua plus 1 dalam kurung per 2 ya. Nah, kemudian kalau ini kita ke sini ya, nah berarti ada kesalahan tadi ya, kesalahan. Nah, kemudian masing-masing berbeda ini kita kuadratkan. Masing-masing selisih ini, jadi 79 dikurang 60 kuadrat dibagi banyaknya ulangan, count NI. Nah, kemudian kopikan ke sini. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Kemudian kita jumlah.
Ini sejumlah ya. Kalau mau langsung dikalikan juga boleh. 12 dibagi dalam kurung ya, dalam kurung bagiannya. Dan dalam kurungnya ini ada N. N itu kaum semua kali dalam kurung lagi. Ya. Ini gini. Ya. Kaum semua plus 1. Ya, plus 1. Oke. Nah, ini 17. Ya, ini masuk akal. Tadi nggak masuk akal. Nah, ini hanya 17. Hanya 17. Nah, terus statistiknya ya tadi pakai chi-square. So, nilai peluangnya. Chi-dis ya. Chi-dis. Nilai 17 ini chi kuadratnya 17, derajat bebasnya 5-1. Nah, langsung 4 juga boleh gitu ya. Nah, jadi 0,007191. Jadi secara non parametrik juga sangat signifikan ini. Ini secara parametrik juga signifikan. Ya. Nilai peluangnya beda. Oke. Nah, ini kalau uji Kruskal-Wallis, ya, Kruskal-Wallis. Yaitu yang uji yang merupakan alternatif dari uji ANOVA untuk rancangan acak lengkap. Jadi kalau asumsi-asumsi yang mendasarkan sangat lengkap, normalitas, kemungkinan ragam, dan sebagainya itu tidak bisa dipenuhi, meskipun melalui transformasi-transformasi yang lain yang dipaksakan, kita masih bisa menggunakan statistik non-parametrik. Ya. Oke. Baik. Nah, kemudian ini kalau kita lihat bahwa ya ini rata-rata dan varian populasi. Kalau datanya itu semua kita gantikan dengan peringkat. Datanya kita gantikan dengan peringkat yaitu dari 1 sampai ya. Jadi kan jumlah N1 sampai NK itu N besar. Andaikan semua datanya itu beda semua, karena asumsi distribusi awalnya itu kontinu, sehingga membuat data yang sama itu peluangnya 0, artinya datanya beda semua. Kalau beda semua, maka rata-rata keseluruhan, ya, yaitu tadi, ini, seper N besar kali jumlah I. Ini rata-rata keseluruhan N besar plus 1 per 2. Nah, ya. Variannya itu kan sama aja. Masing-masing data dikurangi rata-ratanya padahal ini ya, N per 2 dikuadratkan, ya, dijumlahkan, dibagi N. Nggak pakai min 1. Tidak pakai min 1 karena populasi. Nah, jadi ini sama aja distribusi seragam diskrit. Ya. Jadi N kuadrat min 1 per 12. Ini variannya. Rata-ratanya N plus 1 per 2. Rata-rata populasinya. Varian populasinya N kuadrat min 1 per 12. Jadi seragam diskrit. Oke. Nah, ini kalau kita bicara rata-rata rank, jadi kalau total peringkat, total rank dari sampel ke I itu RI, ulangannya NI, ini ulangannya banyaknya data NI, maka rata-rata rank pada rata-rata rank sampel ke I itu ya ini. Oke. Variannya berapa? Nilai harapannya berapa? Nilai harapan rank, nilai harapan RI, kalau nulis ini nilai harapan RI bar sama dengan nilai harapan RI per NI. Nah, karena nilai harapan RI sama dengan masing-masing ya. Ini sama dengan nilai mu, ya bisa diaplikasi. Nah, variannya itu ini faktor koreksinya ini. Ya. Nah, jadi
rata-rata jumlah rank kolom KI atau sampel KI itu ini merupakan adalah rata-rata dari contoh acak, ya. Oke, contoh acak dari populasi yang terbatas. Oke. Nah, jadi oke. Kalau hipotesis nol benar, maka nilai harapan RI itu sama dengan U kan, U-nya N plus 1 per 2. Sedangkan varian RI-nya itu, ya, karena sigma kuadrat itu sama dengan N plus 1, mana tadi? Yang kuadrat sama dengan N kuadrat min 1 per 12, ya. N kuadrat itu N plus 1 kali N min 1, ya, kali N min 1, maka varian dari RI ini, ya, ini kan N kuadrat min 1 atau N plus 1 N min 1. Padahal di sini ada N min 1. Jadi tinggal N plus 1. N plus 1 kali N min NI kecil dibagi 12. NI kali ini kan N kuadrat min 1 per 12. Jadi ini variannya. Kovariannya ini karena tadi adalah sebaran apa namanya, seragam diskrit. Nah, dan antara RI dan RJ ini tidak saling bebas, ya, tidak saling bebas. Bahkan ada kovariannya sebesar min N plus 1 per 12. Ya. Kenapa tidak saling bebas? Karena kan kita tahu jumlahnya sama dengan sekian. Kalau RI-nya diketahui, RJ-nya jadi berubah. Jadi ini antara RI dan RJ ada ketergantungan, nggak saling bebas. Ya. Nah, tapi dengan central limit theorem, ya, nih, jadi kenapa kalau sampelnya berukuran besar kita selalu menggunakan, kita bisa menggunakan pendekatan itu dengan teorema limit pusat, ya. Kalau sampelnya kecil, ya bisa. Kalau sampelnya besar, nah baru kita bisa menggunakan teorema limit pusat. Jadi RI tadi misalnya RI rata-rata tadi dikurangi nilai harapannya yaitu N plus 1 per 2 dibagi akar varian atau standar deviasinya. Karena ini varian, standar deviasinya akarnya ini N plus 1 kali N dikurang NI dibagi 12 NI. Ini mendekati distribusi standar normal. Mendekati, ya, ini mendekati sebetulnya. Ya, ini jadi bisa digantikan. Jadi tabelnya menggunakan distribusi normal. Jadi nilai rata-rata RI dikurang rata-rata harapannya ini dibagi akar standar deviasi. Akar varian atau standar deviasi. Ya. Nah, kemudian kalau ini dikuadratkan, karena ini kita tahu ini standar normal, kalau ini dikuadratkan, kita tahu konsekuensi kalau ini standar normal, itu dikuadratkan menjadi KI kuadrat, ya, menjadi KI kuadrat. Nah, oleh karenanya, kalau ini dikuadratkan itu menjadi begini, ya. Tentunya dengan sedikit apa modifikasi. Nah, ini untuk mendapatkan ini pasti ada teorinya panjang. Yang jelas statistik Kruskal-Wallis itu juga bisa dinyatakan dengan cara rumus yang mirip, yaitu dengan kalau disederhanakan menjadi apa namanya H ini, statistik H ini, ya. H ini Kruskal-Wallis. Ya. Ini cara lain. Ya. Jadi ini juga mendekati KI kuadrat dengan derajat bebas K-1. Nah, kenapa ada -1? Kok nggak K saja? Nah, karena itu tadi, kalau kita kembali ke sini, jumlah dari K sampel itu kan sudah diketahui. Jumlah dari K sampel itu diketahui. Misalnya N-nya diketahui, ya, N-nya diketahui. Ya, ini N-nya diketahui. Kalau ini diketahui, ya, maka kita cukup apa namanya T-nya juga cukup mengetahui K-1. Entah yang diketahui dari sampel 2 sampai K, sampel 1 nggak diketahui, boleh. Sampel 2 saja yang tidak diketahui, 1, 3, dan seterusnya diketahui, boleh. Makanya yang bebasnya ada sebanyak K-1. Makanya disebut dengan
derajat bebas atau derajat kebebasan itu freedom. Nah, kurang satu. Satu saja yang tidak perlu tahu, gitu ya. Nah, jadi itu apa yang disebut dengan uji Kruskal-Wallis yang merupakan uji alternatif apabila uji ANOVA rancangan acak lengkap itu, ini ya Kruskal-Wallis ya. Ingat ya Kruskal-Wallis. Ini uji untuk alternatif apabila rancangan acak lengkap pada statistik parametrik itu tidak bisa dilakukan karena misalnya asumsinya tidak bisa dipenuhi dan sebagainya. Ya. Nah, ini jadi 1047 ini adalah rumus mudahnya. Jadi rumus mudahnya. Jadi kalau misalnya sebentar ya, ini saya copy dulu. Saya copy ke sana. Dan biar bisa ini ya, bisa. Nah, ini saya kopinya di Excel. Share, saya lari ke Excel lagi. Ya, kopikan sini. Nah, ini rumus Kruskal-Wallisnya yang gede banget nih. Oke. Nah, jadi ini yang mungkin mirip-mirip dalam ANOVA yang saya ajarkan tadi. Jadi misalnya kalau kita lihat ini RI-nya dikuadratkan. RI-nya kan 53 nih. RI-nya di sini 53 ya. RI-nya dikuadratkan. Jadi di sini posisi ini dikuadratkan. Ya. Dibagi ulangannya. Count dari ini. Makanya. Ya. Jadi ini adalah bagian pertama ini. R1 kuadrat dibagi N1. Nah, kemudian untuk I2, I3, I4, I5. Ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan 3839,3 ini jumlah ini. Nah, oke. Jadi itu jumlah itu. Jadi kalau ini kita jumlahkan, kemudian kita kalikan, udah jalan angkanya biar gampang. 12 per 23 kali 24 gitu ya. 23 kali 24 ya. Kemudian dikurang 3 kali 24 ya. 24 sama dengan 16. Sama persis ini. Jadi ini adalah rumus lain dari ini. Mana yang lebih mudah? Nah, silakan pilih. Kalau saya lebih mudah pakai ini kalau kalkulator. Kalau pakai kalkulator. Tapi kalau pakai Excel mungkin lebih mudah ini. Lebih mudah ini karena ini langsung menghitung. Ini sih karena ada tahapan itu kan untuk belajar. Kalau mau langsung ya bisa. Cari ini dulu, kemudian jumlahkan, kalikan ini. Selesai. Ya. Ini juga gitu. Cari ini dulu, jumlahkan, kali ini, kurang ini ya, kan lebih banyak tahapan. Nah, silakan pilih mana yang lebih mudah dihafal. Oke. Oke. Baik. Nah, kemudian sebagaimana halnya dalam uji lanjut pasca ANOVA itu kan setelah ini ANOVA-nya signifikan nih, pengaruhnya signifikan. Kita membandingkan. Nah, ini juga ada membandingkan perbedaan peringkat, rata-rata peringkat. Ya. Jadi kalau beda rata-rata peringkat itu, ya, misalnya kalau Kruskal-Wallisnya signifikan, terus apa lanjutannya? Kan bilang di situ peringkatnya beda, total peringkatnya beda, atau rata-rata peringkatnya kan beda. Nah, yang mana yang beda? Ini kita bisa menggunakan statistik yang ada pada persamaan 1048. Ya, ini kalau membandingkan sampel ke I dan sampel ke J, perlakuan
populasi ke I dan populasi J. Ini menggunakan statistik ini. Jadi kalau nilai selisih ini lebih besar daripada yang di kanan ini, maka kita bisa menyatakan bahwa kedua perbedaan rata-rata itu signifikan. Nah, kalau ukurannya NI dan NJ ini sama, kalau NI dan NJ ini sama, ya, untuk semua IJ, artinya ulangannya sama, maka 1048 ini bisa menjadi lebih ringkas lagi. Ini menjadi Z bintang kali akar K N plus 1 per 6. Z bintang ini tergantung, ini tabel Z, tergantung alfanya berapa, ya. Apa 5%, apa namanya 1% atau berapa gitu, ya. Tergantung alfa. Ternyata ujian. Baik. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kalau ada yang ingin bertanya sebelum saya tutup, silakan. Oke. Ada yang bertanya? Belum, Pak. Oke. Ya, kalau biasanya sih gitu. Biasanya pas dijelasin itu tahu gitu. Nanti kalau pas ujian lupa. Baik ya. Baik ya. Kita ketemu minggu depan ya. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Pak. Yuk.